Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada kawan-kawan dan sahabat setia Mediator News, terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan podcast perdana pertama dengan tema yang mungkin di telinga kawan-kawan sahabat semua mungkin sudah akrab, karena dalam beberapa waktu terakhir kita sudah melakukan pencoblosan di pemilihan legislatif. Sebelum kita mengulas lebih jauh tentang tema kita hari ini, ada baiknya saya akan memperkenalkan diri. Saya host yang akan memimpin acara ini. Nama saya Gilang, ditemani oleh co-host saya Dika. Dan kita juga kedatangan satu narasumber yang kompeten dan kompatibel untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah tim kami siapkan. Mungkin ada baiknya langsung saja saya akan memperkenalkan secara singkat. Mungkin kawan-kawan sudah mengenal. Ini ada Bung Roy. Selamat siang Bung Roy. Selamat datang di podcast kita. Jadi kita mengundang Bung Roy untuk berbicara tentang apa itu DPD, kiprahnya, terus capaian-capaian apa yang sudah dilakukan dalam memajukan kepentingan atau untuk kemajuan Provinsi Jambi. Mungkin Bung bisa lanjut dengan perkenalkan dulu, Bung Roy. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu lah ya. Iya. Sebenarnya saya ini jabatan terakhir ini humas di kantor DPD Provinsi Jambi. Jadi dari kesekjenan itu ada kantor provinsi, saya diangkat menjadi humas kantor DPD Provinsi Jambi untuk posisi saat ini. Itu. Kalau secara mungkin saya sedikit mendalami secara pribadi, maaf ya. Ya. Misalnya apakah Bung Roy sudah beristri, berapa orang istrinya, atau berapa orang anaknya? Mungkin cuma itu Bung Roy. Alhamdulillah istri baru satu. Amin. Alhamdulillah. Jangan nambah lah. Iya. Iya. Anak dua, laki-laki dan perempuan. Sepasang ya. Ya. Alhamdulillah. Udah gede-gede. Yang bungsu itu baru masuk SMA tahun ini. Itu tidak ada rencana nambah lagi tuh Bung? Wah, enggak lah. Udah cukup lah, saya pikir ya mungkin itu juga rezekinya ya. Iya. Oke, mungkin itu perkenalan dari narasumber kita, Bung Roy, Humas DPD RI untuk Provinsi Jambi. Kita akan telusuri dan dalami lagi sebenarnya apa saja sih fungsi DPD RI itu. Apakah dia sama dengan DPR Provinsi kah, pusat kah, kabupaten kah? Secara tugas dan fungsinya apakah sama atau ada nilai-nilai khusus yang diemban sebagai anggota legislatif? Kalau bahasa sekarang itu senator. Jadi sebenarnya Bung Roy, sebelum Bung Roy menjabat sebagai humas, kira-kira apakah ada perbedaan sebelumnya? Apakah Bung Roy masuk di DPD ini langsung humas atau gimana? Ya. Karena setahu saya dulu itu ada bahasanya staf ahli. Oke, iya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit? Iya, jadi kiprah saya di DPD ini sebenarnya dimulai di 2020 ya, malah 2020, karena waktu itu saya dibawa oleh Ibu Ria Maisari, anggota DPD yang masih menjabat saat ini, menjadi sebenarnya staf kantor DPD RI untuk Provinsi Jambi, kantor Provinsi Jambi, staf kantor. Kantor DPD RI Provinsi Jambi itu di bawah kesekjenan DPD RI.
Jadi sebenarnya Oke. dia agak dua hal yang berbeda antara lembaga DPD dan kantor kesekjenan. Yang kesekjenan ini itu supporting system dari lembaga yang namanya anggota-anggota DPD ini. Jadi mensupport, memfasilitasi, mensupport apa-apa yang mereka butuhkan, mulai dari data dan sebagainya, termasuk administrasi, dan supaya mereka tidak disibukkan juga dengan persoalan-persoalan administrasi. Jadi itu dihandle oleh sekjenan, Sekretariatan ya. sekretariatan lah kalau bahasanya, sekretariatan ini yang akan menghandle itu. Oke. Baik itu soal data maupun segala macam urusannya lah mengenai itu. Nah itu antara bagian administrasi kesekjenan dengan Lembaga negara. lembaga negara itu sendiri yang namanya DPD. Yang kalau DPD itu kan isinya anggota-anggota. Iya. Kalau Anggota berapa orang sih DPD. isinya? Berapa orang? Setiap provinsi kan empat orang setiap provinsi ya. Berarti kalau sekarang ini waktu itu masih sekarang 34 provinsi sudah. Iya. 36. 36. 36. Yang kemarin masih 34. 32 ya. Iya. 32 Kan ada penambahan 6 provinsi baru. Ya, 4 provinsi baru ya. 4 di Kalimantan, 2 di Papua. Oke ya. Nah ada penambahan itu. Nah 4 setiap provinsi. Berarti kalau saat ini yang terpilih yang baru ini berarti 36 kali 4 sekitar. Berarti setiap provinsi ada 4 anggota. 4 perwakilan. Ya, 4 perwakilan Yang anggota. berkantor di Senayan. Nah ini juga jadi kantor DPD unik ini. Nah, ini gimana kan uniknya? uniknya. Kita perlu yang unik-unik, Bung, kayak Ya. Bung. Kalau DPR RI itu ya Senayan, Senayan, betul. di kompleks Senayan ada. DPD tidak hanya di kompleks Senayan, tetapi di semua provinsi ada. Masya Allah. Di Senayan mereka ada juga kantornya, Eh, tapi di setiap provinsi ada. karena fungsi senator tadi. Perwakilan daerah, Ya, perwakilan mereka. daerah. Maka mereka punya kantor juga di daerah. Nah, ini saya pikir produk dari reformasi ya. Iya, Kita iya, bersyukur sekali sebenarnya bahwa reformasi juga melahirkan sebuah lembaga legislatif yang baru, yang lahir dari rahimnya reformasi ini, itu namanya DPD ya, yang itu dipilih secara langsung. Kalau dulu mungkin ya ada namanya utusan daerah ya. Iya. Nah itu digantikan oleh ini. Kalau utusan daerah dulu ini kan ditunjuk, dicomot-comot siapa ya, artinya mungkin bisa tidak dipilih secara langsung Oke. utusan daerah. Mm-mm. Nah ini DPD ini dipilih juga secara langsung, dapilnya provinsi, setiap provinsi. Ada perwakilan dari tiap provinsi. Iya, 4 Nah, orang. berkaitan dengan itu, Bung. Soal tupoksi, kan ini sama nih, anggota DPR pusat, pusat kan berkantor sendiri, Dewan Perwakilan Rakyat Pusat itu berkantor di Senayan. Oke. DPD ini kan posisinya sama. Iya. Mereka juga berkantor di pusat, dalam tanda kutip mereka sama-sama berposisi di Sentral Indonesia. Oke. Nah, soal tupoksi, apakah secara tupoksi kerja mereka itu sama atau ada hal khusus yang menjadi bahasan tersendiri? Oke. Kalau anggota legislatif, artinya ada kerja-kerja yang sama. Artinya ada kerja-kerja legislasi ya. Ya. Di situ ada merancang undang-undang, juga pengawasan juga ada, ya kan, dan merumuskan ya. Kalau bahasanya itu mereka ada pengawasan, ada juga fungsi anggaran juga, pengawasan anggaran, dan juga merancang undang-undang. Oke. Nah, fungsi itu sama,
tapi ada kekhususan untuk di DPD juga. Oke. Nah, di DPD ini kekhususannya itu lebih pada merancang RUU mengenai yang berkaitan dengan otonomi daerah, Oke. perimbangan keuangan siap. pusat dan daerah. Artinya mereka lebih, dan juga pembentukan BPK juga ya, BPK termasuk juga mereka masuk di situ. Nah, ini kekhususan mereka. Jadi walaupun mereka tidak secara langsung ya masuk di badan Banggar ya, badan anggaran ya di DPR untuk membahas anggaran, tapi mereka punya juga masukan, memberikan masukan kepada badan anggaran untuk menganggarkan apa-apa yang dibutuhkan daerah. Oke, Nah, siap. Mereka kekhususannya di situ, mereka selalu berpijak pada kepentingan daerah. Apa yang dibutuhkan daerah sebenarnya? Misalnya RUU apa? Ketika ada pembahasan RUU yang itu menyangkut nantinya, dan saya pikir hampir semua RUU itu akan menyentuh ke daerah. Saya pikir kan daerah-daerah juga Ya, akan benar. menjalankan itu kan. Benar. Artinya mereka punya juga Tanggung jawab lah tanggung ya. jawab Rasa untuk memberikan responsibility. ini loh yang dimaui daerah. Iya, benar. Karena aspirasi dari daerah maunya, misalnya soal otonomi daerah itu, undang-undang otonomi daerah maunya seperti ini gitu loh. Oke. Mereka perjuangkan itu walaupun nantinya itu dibicarakan di tingkatan DPR di kamar sebelah kan, istilahnya kamar sebelah. Kamar sebelah. Iya, ini kamar sebelah, DPD kamar sebelah. Tetapi mereka mempunyai masukan mereka itu cukup didengar untuk diperhatikan oleh badan yang merumuskan di kamar sebelah, harus juga memperhatikan itu. Oke. Karena ini berkaitan dengan nantinya pemerintahan yang ada di daerah-daerah juga, misalnya soal perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mereka juga termasuk juga pembagian sumber daya, bagi hasil sumber daya alam, migas, ya kan? tambang. Iya, artinya kan itu ada kepentingan daerah di undang-undang itu yang akan dirancang oleh DPR. Kalau perlu melakukan revisi untuk memperbesar imbangan pendapatan daerahnya. Iya, itu bisa saja kan seperti itu sebenarnya. Jadi sebenarnya fungsinya cukup cukup sentral juga, cukup penting lah saya pikir di ketatanegaraan di Indonesia ini. Ya, harapan kita kan bahwa DPD ini harusnya lembaga yang harus nantinya akan menjadi memang saluran dari masyarakat di daerah, pemerintah daerah, masyarakat yang ada di daerah untuk menyuarakan apa sih legislasi atau undang-undang atau rancangan undang-undang yang harusnya dibahas gitu loh. Iya. Bisa lewat anggota DPD. Karena apa? Kalau kita dari daerah misalnya mau menyuarakan itu ke DPR RI, kosnya saya pikir cukup besar dan panjang membawa harus ke Jakarta. Nah, kalau ini karena dia ada kantornya di setiap provinsi, ya udah cukup aja masyarakat provinsi itu datang ke provinsinya masing-masing. Nah, soal tupoksi kerja seperti itu, saya pikir kan akan lebih menarik kalau misalnya fungsi senatornya jalan. Iya. Nah, bahwa kan soal DPD ini jadi sebuah lembaga itu kan ya dalam tanda kutip
mencontoh lah sedikit gaya-gaya Americano sana kan. Oke. Ada kantor senator. Jadi bicameral ya. Iya, jadi bicameral. Jadi gimana sepak terjang senator yang di sana juga ingin diterapkan di sini. Tapi ada tumburan kepentingan antara DPD dengan DPR RI. Tahan dulu Bung Roy ya, sebelum Bung Roy menjawab. Mungkin Bung Dika gimana? Ada sesuatu yang ingin ditanyakan dengan Bung Roy? Iya, Kira-kira? dari yang dijelaskan dari Bung Roy. Salah satu kewenangan dari DPD kan membuat rancangan undang-undang. Iya. Itu bisa ngasih contoh nggak, Bung? Salah satu dari Provinsi Jambi itu rancangan undang-undang apa yang masukan dari Provinsi Jambi untuk disampaikan ke DPR RI, kemudiannya biasanya masuk dari Provinsi Jambi. Oke. Terus kesal masyarakat kita bersama lah. Kalau berbicara soal undang-undang ini kan akan berlaku se-Indonesia, tidak hanya untuk Provinsi Jambi. Artinya gini lah, bahwa tidak secara parsial, oh ini khusus Jambi, tidak. Artinya ketika kepentingan daerah, artinya kepentingan daerah hampir semua daerah gitu loh. Kecuali misalnya ada daerah-daerah khusus, misalnya daerah khusus istimewa ya, Aceh, DKI, Jogja, terus Papua kan, itu saya pikir itu daerah-daerah khusus ya, yang mungkin mereka ada rancangan undang-undang khusus juga mengenai Aceh, ya kan? Khusus Aceh ya. Terus DKI dulunya, kalau sekarang mungkin Jakarta aja kan, karena kata ibu kota udah pindah, cuma tinggal sisa-sisa, tinggal keputusan presiden ya, tinggal keluar. Oke. DKI dulunya juga kan dengan undang-undang khususnya ada. Jogja juga daerah istimewa ada, khususannya juga ada. Terus Papua juga ada. Nah, selain itu kan berlaku general. Jadi tidak bisa juga bilang apa sih yang sudah dibawa dari Jambi untuk undang-undang yang sudah digolkan, tidak bicara Jambi, artinya bicaranya skupnya nasional, jadinya bahwa semuanya itu apa yang dimaui semua daerah, karena yang akan menjalankan undang-undang itu nantinya ya seluruh daerah kan, tidak hanya Jambi sendiri gitu loh. Artinya apapun yang nanti keputusan yang rancangan undang-undang untuk kepentingan daerah, ya itu juga masih berlaku untuk seluruh daerah. Artinya bekerjanya memang namanya daerah, tetapi itu sebagai identitas untuk perjuangan. Kita memperjuangkan daerah gitu loh, memperjuangkan daerah di tingkatan nasional, yang nantinya itu imbasnya juga akan kembali ke daerah. Maka mereka berjuangnya di situ gitu loh. Jadi tidak khusus ada undang-undang mengenai daerah Jambi sendiri, tidak. Artinya itu akan berlaku general semua. Itu. Ya, ini saya pikir lembaga yang DPD ini yang unik ya, bukan unik ya, sebenarnya memang ideal ya, seharusnya yang ideal, karena memang mereka betul-betul murni dari suara masyarakat, yang rakyat yang diwakilinya gitu, tanpa ada kepentingan partai. Betul. Maaf ya, kepentingan partai politik di situ, mereka tidak terpengaruh dengan itu. Gitu. Poinnya kan di situ tuh, tidak ada kepentingan partai. Iya, jadi memang betul-betul kepentingan masyarakat daerahnya yang dibawanya di sini. Apa sih mengenai soal rancangan undang-undang, baik itu juga persoalan daerah juga bisa juga dibawa. Artinya ada persoalan daerah yang memang ada sumbatan-sumbatan yang bisa juga disampaikan ke lembaga ini gitu, untuk diperjuangkan. Mungkin perjuangannya harus di tingkatan nasional. Ya, ada beberapa kasus kemarin yang sudah diselesaikan, bisa difasilitasi oleh anggota DPT dari saya kasus yang ada di
Rantau Kapas Tua Iya. itu cukup bagus. Saya pikir mereka memfasilitasinya dan berhasil. Nah, tinggal tindak lanjut setelah itu apa gitu yang harus dilakukan. Itu karena ngadunya atau menyampaikan aspirasinya cukup dekat gitu loh. Saya pikir ini lembaga yang penting untuk di masyarakat daerah untuk mengetahuinya. Memang banyak yang belum tahu soal DPD ini. Mungkin secara kulitnya, secara umum mungkin tahu, tapi tidak terlalu mendalam. Kadang-kadang sampai kita miris juga, kantor DPD di mana orang nggak tahu. Aduh, kalau kantor DPRD provinsi, oh cepat orang semua tahu. Mungkin kena megah gedungnya. Iya. Mungkin. Nah, ini mungkin apa ya? Karena di daerah itu hanya kantor semacam, kalau kita bilang kantor perwakilan lah ya, perwakilan dari pusat di daerah. Tetapi jangan takut, kantor daerah dengan di pusat itu sama sebenarnya. Artinya ketika teman-teman ke kantor daerah mengadu ataupun ada persoalan ataupun ada aspirasi, itu akan sampai langsung ke direct juga ke ya, langsung pusat. ya. Iya, Nggak karena ada kita pakai satu pintu-pintu, kesatuan ya. gitu loh, antara pusat dan daerah itu sama. Itu hanya kita akan meneruskan itu langsung ke berkoordinasi langsung ke pusat. Itu. Nah, di DPD sendiri kan ada kalau DPR RI namanya komisi ya. Iya, betul. Nah, kalau di DPD itu ada komite namanya. Oh, komite. Nah. Tapi bukan komite sekolah, kan? Bukan, beda. Beda, Bu, itu beda. ya, ini jadi kalau kalau di DPR itu komisi, kalau di DPD itu komite. Oke. Nah, di DPD itu ada 4 komite. Oh, berarti 4 orang itu membawahi satu komite. Iya, jadi 4 komite 1, 2, 3, dan 4. Nah, soal ininya gimana? Karena 4 orang anggota DPD-nya setiap provinsi, 1 orang duduk di satu komite. Oke. Komitenya apa aja tuh, Bang? Komite 1 itu membidangi soal pemerintahan ya. Kalau kita baca itu di RUU-nya itu, di RUU, bukan di undang-undang. Artinya MD3 ya, nantinya juga ada. Nah, komite 1 itu meliputi lingkup tugas ya. Lingkup tugasnya itu pemerintahan daerah, misalnya kan, ya, seputaran itu pemerintahan daerah, hubungan antara daerah dan pusat dan daerah dan antar daerah, terus pembentukan pemekaran wilayah dan penggabungan misalnya, terus ada pemukiman dan kependudukan. Komite 2 tuh. Komite 1 itu Komite 1. pertanahan dan tata ruang, politik, hukum, HAM, dan ketertiban umum, terus permasalahan daerah yang di wilayah perbatasan negara. Nah, itu lingkup tugas dari komite 1. Nah, kalau komite 2 itu lingkup tugasnya itu ada bidang pertanian, perkebunan, pertambangan, perhubungan, kelautan dan perikanan, kehutanan dan lingkungan hidup KLHK. Terus ada PUPR juga, pekerjaan umum juga, terus ada pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan daerah tertinggal, kemudian perindustrian, perdagangan juga, itu di komite 2, terus penanaman modal dan penanaman modal itu di komite
dua. Nah kalau komite 3 itu berhubungan dengan kesejahteraan tuh biasanya itu soal pendidikan, kesehatan, terus agama, kebudayaan, pariwisata, pemuda, olahraga, kemudian ada ketenagakerjaan, ekonomi kreatif, pariwisata gitu kan, terus perpustakaan, Kesehatan masuk ya. ya pendidikan juga masuk di situ. Nah itu komite 3. Oke. Kalau komite 4 ini berkaitan dengan keuangan nih, lembaga-lembaga keuangan nih. Warung basah nih. Soal APBN juga mereka, terus ada soal pajak dan pungutan lain-lainnya, terus soal perimbangan keuangan daerah tadi juga itu di komite 4. Kemudian perimbangan keuangan Masuk di komite 4 juga. iya, dan pemilihan anggota BPK. Pemilihan anggota Ya, BPK. itu mereka terlibat di situ. Kemudian lembaga keuangan lainnya ya seperti OJK nantinya, terus Bank BI juga masuk di situ, terus lembaga-lembaga keuangan lah, dan produk turunan-turunannya itu ada lembaga-lembaga itu yang misalnya kayak lembaga-lembaga keuangan ya BPKP nanti juga masuk di situ kan nanti di Kalau judi online masuk mana tuh? Judi online kan sekarang lagi Judi gencar nih. online. Di bahkan sudah dikeluarkan kan perintah Presiden Jokowi itu akan memberikan subsidi. kepada Kalau di komite mana masuknya itu kalau masalah itu? Waduh. Di DPD. itu Apa komite 4? kalau secara hukumnya hukum itu masuk di komite 1 lah. Komite 1. Ada soal hukum. Iya, dan soal HAM, legalitas, ya. soal Bahwa itu melanggar hukum. Ya, benar. Gitu loh, ya kan? Harusnya itu masuk kerja-kerja dari komite 1. iya, Ya kan? itu hanya Kita lihat, sebagai iya. selingan aja, Pung. Tapi yang jelas untuk selain itu juga ada alat kelengkapan DPD lainnya ada juga. Itu macam panitia perancangan undang-undang PPUU namanya. Ada, kemudian ada panitia urusan rumah tangga. Nah, ini yang ke dalam biasanya internal urusan misalnya soal Urusan dapur, iya rumah tanggaan rumah tangga dalam Ya. ruang lingkup DPD, bukan rumah tangga orang kan? rumah tangga DPD artinya itu ada nama PURT ya, PURT. panitia urusan rumah tangga, artinya soal aset. Kayak PUPR lah ya. Iya, artinya soal aset ya, aset Oke. dari DPD, aset kantor maupun Inventaris. dan Iya, lain-lainnya oke, lah. Terus oke. apa sih kelengkapan yang dibutuhkan, peralatan atau apa yang masih dibutuhkan, itu panitia urusan rumah tangga. Ada juga badan kehormatan, itu sama lah dengan anggota Sama kayak BPK yang di DPR RI ya, ada DPR ya. ya, badan kehormatan kan ada juga. Terus ada badan kerjasama parlemen, antar parlemen Antar juga. parlemen, Ya. antar lembaga ya. Iya, itu kerjasama parlemen antar lembaga negara yang lain dan yang sejenis juga, baik regional maupun internasional gitu loh. Jadi bisa dibilang bahwa DPD ini ruangnya sama besarnya dengan DPR, Sama, ya itu baik tadi. itu pusat, provinsi maupun kabupaten. Iya, arti kewenangan mereka sama, karena memang mereka setara. Kalau mempunyai fungsi legislasinya ada juga, Iya, iya. ya kan? Pengawasan juga mereka ada, pembahasan aturan peraturan perundang-undangan juga mereka ada. Iya. Sebenarnya sama, makanya setara antara DPR dan DPD. Cuman bedanya memang kalau di beberapa yang kita lihat, misalnya yang kita dengar, bukan kita lihat, kita dengar ada wacana, bukan wacana, bahwa
fungsi DPD itu tidak maksimal karena misalnya persoalan anggaran mereka tidak langsung membahas di badan anggaran. Nah ini sehingga ada yang bilang nilai tawarnya Jadi lemah. kecil, lemah, Ya. terus tidak membahas secara langsung RUU, Oke. hanya memberikan masukan kan kepada DPR untuk RUU itu. Rancangan undang-undang. Iya, Termasuk rancangan inisiatif undang-undang dari DPD. iya. Oke. Artinya Tunggu, Bung. itu Kita kunci di situ dulu. Misalnya kan sekarang beberapa waktu yang lalu kan ada isu soal Jambi Barat. Sejauh mana DPD terlibat intens terhadap isu itu? Mungkin kawan-kawan banyak yang nggak tahu. Oke. Iya, ini sebenarnya Iya, isu lama. ini menarik ini Ah. sempat ini ya Iya, Bu. kemarin. Apakah ada rancangan undang-undang untuk masalah pemekaran Jambi Barat itu, Bu? Pemekaran. Nah, yang kita tadi bahas soal pemekaran tadi itu bahwa ada memang hak ya untuk membahas itu karena berkaitan dengan pemekaran wilayah. Tetapi kan kemarin itu ada kalau nggak salah kita tahu lah ada moratorium pemekaran wilayah yang sampai saat ini kayaknya belum dicabut moratorium itu. Jadi masih dalam posisi moratorium untuk pemekaran wilayah. Tapi memang ada secara politis juga ada pemekaran Papua. Ya, Tetapi ini kan sangat ini di luar inilah di luar ini ada hal-hal politis. ada hal khusus. Iya, kenapa Papua itu harus dimekarkan? Yang lain Oke. masih ditunda. Saya artinya kan masih belum ada. Hanya Papua sendiri. Tentu ini ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Mungkin ada persoalan pertimbangan politis dan pertimbangan keamanan juga di situ untuk memperkecil ruang gerak dari OPM misalnya kan. Ya, Nah ya. ini saya pikir itu di pemerintah perlu secara khusus memperhatikan kenapa itu dimekarkan. Tapi kalau yang lain itu kayaknya masih belum ada pembahasan untuk pemekaran wilayah sampai dengan saat ini. Oke, Bung, Nggak tahu, mungkin nanti bisa kalau- diminum dulu airnya. Iya, Bu, silakan. Itu apa tuh Pak Dika? Ada apa tuh Pak Dika? Di depan kita nih Pak Dika. Kalian dulu ya. Iya, iya. Oke. Salah satu produk UMKM dari Jambi nih, Bung. Wah, Oke. Namanya gulai roti, ras premium dan ekonomis cookies. Oke. Boleh, Bung? Pegang Silakan, satu. Bung. Yang saya pegang rasa roti boy, yang Bu rasa apa tuh, Bung? Boleh dipegang? Nih, kalau enggak yang ini, Bung. Bule roti varian boleh. Bule roti. Jangan lupa kawan-kawan, bule roti. Ini produk asli Jambi. Boleh nih. Boleh dicoba. Mau cicip kesini ke kantor. ya kita juga sebagai masyarakat Jambi ya harusnya mendukung lah produk-produk buatan. Coba ya. daerah. Iya, iya, silakan, Bung, silakan, Bung. Pak. Bung, gimana rasanya, Pak? Wah, ini enggak kalah ini dengan roti-roti yang lain. Yang seperti di mall-mall ya, Pak? Wah, lembut. Lembut. Wah, Bule roti. Classified. Teman-teman, coba ini. Jangan sampai enggak. Kita sekalian memperkenalkan produk UMKM kita nih. Iya, betul. Jadi bisa kalau kawan-kawan tertarik untuk mendapatkan produk ini, ada IG-nya Pak Dika ya? Iya. Ada WA-nya. Bisa dibacain Pak Dika IG-nya, boleh. WA-nya. IG-nya bisa kunjungi Bule Roti dan di Facebook-nya Musdalifah IPA. Nomor WA-nya Dika. Sekalian dikasih tahu ke Nomor WA-nya pemirsa. 0821 7747 2889. Untuk informasi selanjutnya mungkin ada di bawah sini. Iya, oke, siap. Nah, Nggak- jadi nanti kawan-kawan teman-teman juga
yang menghasilkan podcast ini Ya. bisa mau tahu lebih lanjut mengenai DPD, itu bisa mengunjungi portal DPD RI. Oke. Itu di dpd.go.id. Itu begitu diklik itu masuk ke situ, itu akan tampil portal DPD RI. dpd.go.id. Ada di sini atau di sini Berarti atau di situ? Silakan kunjungi portal websitenya DPD RI di dpd.ri.go.id. Ya, dpd.go.id. dpd.go.id. Silakan Itu, diklik. kalau teman-teman pengen tahu lebih banyak ya mengenai, di situ lengkap, di situ ada visi misi, latar belakang, produk hukum juga ada yang sudah dikeluarkan, semuanya itu lengkap di portal itu. Kita udah itu portal memang yang dari kesekjenan ya, Iya. dan itu kita sebar Dari juga. kesekretariatan lah Iya, ya. kita sebar itu ke masyarakat. Jadi DPD ini Ada situs resminya. ada, Yang bisa ya, dikunjungi. artinya kita harus siap. Artinya kita kepengen DPD ini memang betul-betul menjadi lembaga yang bisa membawa aspirasi dari masyarakat dari daerah dapilnya masing-masing ya, dari daerah, Kalau kita Jambi khususnya Jambi. khususnya Jambi, karena ini produk reformasi yang cukup, saya pikir ini cukup fenomenal ya, Iya, iya. bisa melahirkan sebuah lembaga legislatif yang memang mengkhususkan menyuarakan aspirasi daerah. Ini pembahasan ini kan lembaga ini terbentuk tidak ujuk-ujuk gitu loh, ujuk-ujuk jadi. Ini dibahas dengan ada panitia ad hoc satu waktu itu di MPR ya. Oke. Dan ini kan masuk di dalam Undang-Undang Dasar perubahan ketiga, amandemen ketiga Undang-Undang Dasar di pasal 22 D atau E ya, kalau saya itu masuk di situ, dan itu kan tidak ujuk-ujuk, itu memang pembahasan dari panitia ad hoc, sehingga akhirnya pada bulan November 2001 itu DPD resmi terbentuk. Namun waktu itu kan masih ada anggota utusan daerah Iya. terbentuknya, itu masih berjalan sampai dengan 2004 ya kan, pemilu 2099 ke 2004. Nah di 2004 baru pemilihan anggota DPD secara langsung. Oke, Bung. Jadi gini, kalau misalnya DPD juga punya hak inisiatif atas pembentukan RUU, ada nggak kira-kira sampai saat ini udah berapa periode nih DPD ini, ada nggak sampai sekarang RUU yang memang inisiatif dari DPD? Kalau RUU inisiatif saya pikir ada ya, yang kalau kita bilang RUU tentang otonomi daerah, RUU perimbangan keuangan pusat dan daerah, ya itu kan pasti lahirnya dari DPD dong. Oke. Terus pemekaran wilayah yang sudah beberapa waktu sebelum ini sudah ada pemekaran, itu semua pasti produknya DPD. Karena kan pasti DPD ini yang gencar untuk menyuarakan itu gitu loh. Oke. Itu saya pikir itu yang inisiatif dari DPD. Kalau kira-kira kalau Bung bisa cerita dengan kita biar kawan-kawan pemirsa yang live online kita juga memahami tentang bagaimana proses. Ini mungkin agak panjang kawan-kawan ya, tapi saya pikir ini
jadi suatu ilmu atau masukan lah bagi kita bagaimana kinerja DPD itu dalam merancang undang-undang inisiatif DPD RI. Mungkin bisa Bung ceritakan, tapi nggak panjang-panjangnya lah Bung. Durasi Bung, durasi. Jadi kira-kira itu poin-poinnya yang ditempuh dilakukan DPD itu sampai menjadi produk undang-undang RUU itu prosesnya gimana? Saya pikir sama ya dengan yang lain. Sama dengan Misalnya DPR. kita buat perda gitu Oh, ya. ah. Artinya kan itu harus ada kajian juga, kajian akademisnya kan, apa kajian akademisnya ya. Berarti dimulai dengan kajian akademis. Iya. Kenapa itu? Nah itu gunanya mungkin tenaga ahli. Iya, betul. tenaga ahli itu mencoba merangkum itu apa sih, kemudian itu menjadi sebuah nota akademis ya namanya, itu. Nah itulah yang nantinya dikaji lagi oleh yang namanya PPUU tadi, yang panitia perancangan undang-undang tadi kalau yang betul. nah itu yang menggodoknya lagi nanti di situ. Nah setelah itu baru mereka akan sampaikan itu dengan DPR, membawa itu ke DPR untuk dibahas bersama untuk masuk menjadi prolegnas mungkin ya. Nah, kenapa ini penting misalkan kan mereka. Tapi berarti posisinya rancangan undang-undang inisiatif DPD tadi tetap keluarannya dari DPR. Oh iya, tetap itu dibawa ke DPR untuk dibahas. Dan yang mengeluarkan DPR, ketok palunya. Iya. Ini jadi sah, jadi undang-undang. Iya, undang-undang. Oh, saya pikir memang undang-undangnya berdiri sendiri, produk DPD. Oh enggak ya? Undang-undang yang di Indonesia ini tetap itu dibahas oleh DPR. Mereka ada badan legislasinya juga kan ada. Iya. Balek ya. Badan legislatif. Nah itu. Tapi inisiatifnya kan bisa dari DPD. DPD sampaikan itu ke DPR. Ini loh, kenapa ini penting dan minta ini supaya menjadi jadi masuk dan prioritas. Oke. Satu hal lagi, Bung kan pasti pernah dengar tentang proleg kan, tentang program legislasi. Itu sebenarnya proleg itu gimana sih programnya, Bung? Bisa jelaskan sedikit? Ya kalau proleg itu kan sebenarnya tidak bisa ujuk-ujuk juga ya menjadi tiba-tiba masuk dalam program legislasi nasional, karena ada tahapan-tahapannya juga itu. Saya pikir itu DPR kan perlu prioritas, apa sih yang perlu kita bahas untuk tahun anggaran ini misalnya kan. Nah itu mereka di badan legislasinya itu di baliknya itu yang mereka membahas itu mana yang menurut mereka penting, dan itu mendapat masukan-masukan dari berbagai macam pihak lah, stakeholder ya, bahwa kenapa itu penting, kenapa ini penting gitu, sehingga itu harus menjadi prioritas untuk dibahas. Pikir itu. Nah ketika itu sudah menjadi prioritas untuk dibahas, ya tinggal waktu aja yang waktu kapan dia ini selesai. Nah ini. Oke. Gimana Bung Dika? Apakah dari pembicaraan dengan Bung Roy ini ada hal-hal lagi yang ingin ditanyakan? Ya, kayaknya dia tadi menyimpan berjuta pertanyaan, berjuta rasa. Ya, silakan Bung Dika. Terutama saya anak muda kan. Iya. Itu anak muda lah. Jangan-jangan, tapi sudah tahu kan sekarang dekat kan kantornya kan di rumah kan? Dekat sekali. Iya. Nah, apalagi Tetangga. Ini Pak, ada pertanyaan lagi nih Pak. Oke. Pada pemilu lalu, ada bakal wajah baru DPD RI asal Jambi, yaitu Ipanda Awalina, menggantikan wajah lama yaitu Ria Mayangsari. Menurut Bung, bagaimana sosok kedua orang tersebut? Kalau wajahnya sama-sama cantik. Cuma mungkin bobotnya agak yang satu agak slim, yang satu kita bukan, jangan tendensi politik jorok-jorokin loh. Maksud saya
Silakan Bung Roy. Silakan Bung Roy. Wajah baru dan wajah lama, tentu wajah lama punya pengalaman, ya, pengalaman dan segudang pengalaman yang cukup mumpuni saya pikir. Ya, beliau sebelum dari DPD juga beliau menjadi anggota DPRD Kabupaten Bungo 2 periode, malah jadi ketua DPRD. Saya pikir pengalaman itu cukup berharga. Terus kemudian jadi anggota DPD RI kan. Yang itu yang saya lihat, artinya beliau Ria Mayasari punya sosok yang punya pengalaman yang malam melintang di dunia politik udah cukup banyak lah saya pikir. Nah, yang kalau yang saya tidak membanding-bandingkan, artinya itu yang saya lihat sosoknya Ria Mayasari ya seperti itu. Ya, kalau dengan Ipanda kan saya berinteraksinya belum ada. Ya, mudah-mudahan ya saya berharap ini juga akan sama bagusnya nantinya dengan Ria Mayasari saja. Karena kalau sekarang kan beliau belum ini, karena ini kan masih menjabat Ria Mayasarinya. Tanggal berapa sih pelantikan? Di Bulan 10 ya? Oktober ya, Oktober. Tapi tanggal berapa? Tanggal 20, kalau saya tanggal 20 Oktober. Ya, ya kita berharap kerja-kerja yang baru nantinya sama bagusnya, dan mungkin akan lebih, ya kita harap lebih bagus lagi dari yang ada. Yang ada sudah bagus begini, harusnya dia harus bisa lebih bagus lagi dong. Itu aja. Pertanyaan terakhir nih Bung. Wah, sudah terakhir aja. Udah terakhir saja. Udah berapa lama? Saya masih banyak pertanyaan loh. Masih ada. Bisa ngopi dulu kan? Bisa masih ada 2 lembar pertanyaan yang saya bikin, belum ada satupun yang saya tanyain loh. Jangan tiba-tiba udah terakhir. Masyarakat kan masih butuh banyak lagi informasi. Apa tuh? Ya berarti kalau ada pertanyaan untuk pendalaman bisa klik websitenya Mungkin bisa DPD. lanjut part 2 juga kita. Ya bisa pertanyaan secara online kan, email. Kan ada emailnya tuh Bung ya. Ada email Saya dulu DPD. kalau nggak salah pernah ada buka meja pengaduan. Itu masih ada sampai sekarang. Oh enggak, kalau itu khusus Apa waktu itu? waktu pemilu. Ya, Iya, pileg. pengaduan soal pemilu, kalau Pemilihan ada legislatif, benar. pelanggaran atau apa kita itu. Jadi mejanya udah tutup sekarang ya. Kalau itu udah pindah ke dalam. Udah selesai itu, untuk posko pengaduannya udah selesai kalau untuk itu. Tinggal kalau email, kita punya email juga. Email kalau mau ada yang bertanya lebih dalam, bisa ke email kita. Bisa dikirimkan ke link bawah ini ya. Ke jambi@dpd.go.id. Tuh, jambi.dpd.go.id. jambi@dpd.go.id. Nah, kalaupun di portal itu juga sudah cukup inilah ya, saya pikir informasinya udah cukup lengkap. Baik itu mengenai DPD-nya sendiri, lembaga DPD, maupun kesekjenannya itu ada juga nanti di situ, apa untuk sekjenan, sekjen begitu, nanti khusus untuk kesekretariatan ada. Oke. Jadi kira-kira kalau kita main ke kantor bisa nih? Oh bisa. Itu kan ya tentu dengan aturan-aturan dong. Iya. Ini. Oke. Menyampaikan kita terbuka ya. welcome. Artinya dengan ini kalau bahasa apa, rumah rakyat. Si DPD. Rumah Dewan Perwakilan Rakyat. Iya. Artinya masyarakat Jambi jangan segan-segan untuk datang, misalnya untuk ada yang misalnya aspirasi yang mau disampaikan, ya silakan. Kalau secara langsung datang secara langsung bisa, atau melalui
email tadi, kirim lewat email misalnya ada apanya kan, soal kronologis atau pengajuannya lewat ini bisa juga gitu. Nanti itu kita akan teruskan dan kita akan teruskan ke pusat, itu nantinya itu disampaikan ke dibahas di ini masuknya ke ranah mana ini ya, nanti akan dipilah di situ. Ini masuknya ke komite 1 kan, komite 2, komite 3, komite 4, komite sekolah, atau ke urusan rumah tangga kah, atau urusan ini legislatif pengaduan masyarakat, BAP namanya, badan aduan masyarakat. Bukan badan akuntabilitas publik, BAP. Akuntabilitas Nah, publik. apakah masuk ke situ nantinya? Itulah nanti dipilah-pilah di situ. Nah, nanti setelah itu masuk ke situ dibahas, nanti baru akan bisa saja nanti yang pengadu itu dipanggil datang untuk dimintai atau itu ya dengan pendapatnya kan secara langsung gitu kan, apa sih ini maksudnya, ini kita udah terima ini, saya begitulah. Sama kayak teman-teman ngadu ke DPR di provinsi, begitu juga ke DPD, bisa juga langsung. Berarti bisa jadi sasaran tempat demo dong? Kalau demo itu Menyampaikan aspirasi lah. tentu bisa, tetapi kalau demo itu ada saluran yang tersumbat, maka kita demo. Iya. Tetapi kalau lancar-lancar saja, kenapa harus demo gitu loh? Iya. Iya kan? Betul. Salurannya mau Mapet. lewat email, ayo, mau datang langsung, ayo, ngapain demo lagi? Atau mungkin DPD pakai SPG pinggir Iya. jalan, ayo yang mau ngadu ayo. Iya kan? Kita demo itu kan alternatif terakhir lah, saya pikir itu. Kalau saluran-saluran yang itu tersumbat, Iya. Kalau nggak tersumbat ngapain? Saya itu bilang, kamu mau demo, kalian nggak boleh ini katanya. Misalnya mau ngadu ini, nggak boleh katanya. Tapi ini bukan statement untuk menyatakan bahwa DPD anti demo kan? Enggak kan? Bukan. Artinya- Karena kan sebenarnya sasaran demo itu kan selalu DPR. Iya. Yang pecah-pecah kaca itu DPR loh. DPD belum ada pecah-pecah kaca. Atau mau ganti gedung baru kan bisa. Nah itu mungkin ini pola komunikasi ya. Iya. Saya pikir yang perlu kita selalu memperbaiki pola komunikasi itu. Ya jangan sampai masyarakat datang untuk mengadu itu malah pulang menambah masalah. Ini mungkin Artinya kita- tadi Pak Dika kan sudah bilang pertanyaan terakhir. Iya. Tapi semakin banyak pertanyaan tuh. Kira-kira kalau kita ke sana kan kita tahu kalau DPD ini kan berkantor di pusat. Itu jangka waktunya berapa lama? Kalau mereka di Jambi itu berapa lama? Jadi bisa tepat sasaran kalau kita ngadu tuh pasti mereka ada di Jambi nih. Oh mereka lagi program di Jambi nih. Kira-kira bisa tahu sampai bukan maksudnya pingin demo nggak ada hubungan dengan itu. Ya kalau reses tentu mereka di Jambi lah. Oh kalau reses Iya, pasti di reses. Jambi. Iya kan mereka harus datang menemui konstituen di Oke. dapilnya masing-masing. Artinya dapil DPD itu ya provinsi kan. Jadi masa reses itu mereka tentu ada di Jambi. Mereka akan beraktivitas di Jambi untuk menggali aspirasi masyarakat. Ya kan? Jangan kan mereka kadang jemput bola loh. Ya kan mereka datangin gitu loh, didatangin gitu, bukannya duduk aja. Makanya mereka juga kadang-kadang jarang di kantor tuh bukan karena mereka nggak mau kan, ya mending mereka Turun ke konstituen. iya apa sih masalahnya, misalnya soal bantuan sosialnya nyampe apa enggak gitu loh. Ya kan mereka terjun langsung ke masyarakat tuh, apa sih kendalanya gitu loh. Iya kan, bedah rumahnya dapat nggak, misalnya ada yang kendala atau macam mana gitu kan, begitu kan. Kalau daripada duduk di kantor nggak ada
Ya kadang kan, apalagi masyarakat kita kadang belum tahu kantornya atau belum familiar atau jauh dari ini kan dari daerah kabupaten yang ya udah didatangin gitu loh. Malah banyak anggota DPD malah mendatangin konstituen ke kabupaten ini gitu. Ya, balik lagi Pak, pertanyaan saya tadi Pak. Oke. Apakah ada tips atau saran atau masukan nih Pak untuk para tokoh yang ada di Jambi maupun masyarakat umum, bahkan saya sendiri nih Pak yang nantinya ingin mencalonkan menjadi DPD RI. 2029 ya? Muda ini. 2029 ya? Mantap. Pemilu 2029 nanti Pak. Udah ada calon istri? Istri bisa dicari, aman lah. Asik. Asal ada sponsor kan dari. Nah, udah mau istri pakai sponsor. Nanti pada nyicip loh. Jadi kalau tips saya pikir harusnya anggota DPD nih yang lebih pas ini. Tapi yang saya lihat yang saya selama ini mengikuti itu jangan harus rajin lah menyapa, turun ke masyarakat ya, mengetahui apa sih permasalahan masyarakat apa gitu. Nah sehingga membantu mereka ya, banyak saluran sih membantu itu, tidak hanya dengan soal uang ya, saya pikir tidak juga. Toh saya juga melakukan itu juga dengan cara yang berbeda mungkin ya, yang kita membantu mereka mencari jalan keluarnya saja mereka udah syukur, saya pikir mereka udah sangat-sangat terbantu. Karena sebenarnya masyarakat itu punya potensi, punya sumber daya yang cukup bagus dan hanya mereka butuh support. Kadang-kadang hanya itu, butuh support, butuh jalan, tunjukkan kami jalannya, buka jalannya gitu loh. Nah, mungkin bisa jadi kita menjadi pembuka jalan itu. Setelah itu mereka akan tahu sendiri, mereka akan hadapin sendiri, mereka akan jalani itu sendiri. Itu loh. Itu salah satu ya, banyak-banyaklah bertemu dengan kelompok-kelompok masyarakat. Ah, itu tips, tapi bukan dari anggota DPD, dari Pak Roy secara pribadi. Kalau mau tahu lebih lanjut, tanyain dengan anggota DPD. Berhasil ini banyak kok teman-teman kita yang berhasil menjadi anggota DPRD, DPRD provinsi, kota maupun DPR RI. Sebenarnya banyak pertanyaan yang ingin kita sampaikan, banyak hal yang ingin kita korek atau kita gali lebih dalam dengan Bung Roy yang sudah menyediakan waktu. Tapi kita apalah daya, dibatasi oleh durasi. Jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat, kita akan banyak berdiskusi di luar nanti. Yang tidak ada durasinya, yang bisa bebas-bebas. 2 kali 24 jam, Pak Roy ya. Jadi terima kasih permisa kawan-kawan semua yang telah mengikuti podcast kita. Mungkin banyak hal-hal yang masih menggantung. Pertanyaan yang masih membebani pikiran kawan-kawan, bisa langsung bertanya di websitenya DPD tadi yang sudah nanti dikasih linknya di sini nih, atau langsung menghubungi Humas DPD RI waktu yaitu Pak Roy. Mungkin Pak Roy bisa menyampaikan atau ada nomor yang bisa disampaikan untuk pengaduan. Langsung aspirasi. ke email aja boleh. Langsung ke email DPD aja. jambi.dpd.go.id. Terima kasih atas kesediaan kawan ikut terlibat di podcast kami. Terus dukung kami dengan menonton podcast kami, dan terus dukung kami dengan apa yang kami lakukan. Semoga kami semua diberikan kesehatan sehingga terus dapat bersumbang sih di podcast ini, di Podmed ini, program mediator yang baru mulai digiatkan lagi. Semoga mendapat lindungan dan bantuan dari kawan-kawan semua. Narasumber juga bersedia datang. Terima kasih atas pertanyaan kawan. Sampai jumpa minggu depan
di ruang dan waktu yang sama, dengan jam yang sama, dengan topik yang berbeda. Times to talk now, mediator, Podmed, podcast mediator, Podmed berjaya. Terima kasih Bung. Siap. Jadi kira-kira Roy, kau dengan Mayang Sari itu sekarang masih komunikasi lah? Yang sudah di depan mata.